Jadi di Markus pasal 1 nomor 14. Nah, di situ dikatakan pada waktu Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sama atau enggak ini yang diberitakan Paulus ini? Silakan. saja gini. Jadi sama saja. Jadi Tuhan datang kepada Paulus. Coba buka di dalam kitab para rasul 9 dan baca di situ. Jadi Tuhan datang kepada Paulus dan Tuhan bilang kepada Paulus, beritakan Injil ke seluruh dunia. Ada di dalam kitab para rasul. Tidak ada bedanya. Anda mendengarkan nggak poin yang saya sampaikan? Paulus mengaku dengan lisannya bahwa dia memiliki Injilnya sendiri, Injilku, yang ada di dalamnya yaitu memberitakan Yesus mati, bangkit di antara orang mati, dan dan dilahirkan dari keturunan Daud. Itulah Injilnya Paulus, betul? Dengar, Bang, harus paham dulu konteksnya di Alkitab yang ditulis oleh suratnya Paulus. Dia Gak dulu usah so tahu, Bang. Kita di sini berdiskusi, tidak perlu diajarkan harus melihat konteksnya. Harus itu kan kemudian ngikutin apa yang Anda yakini. Itu namanya pembatasan dalam ranah publik. Jelas-jelas yang kita baca menurut tadi saudara Kristen yang saya nggak tahu, cuman bisa ketawa-ketawa tadi. Galatia 1 nomor 11. Paulus mengaku mendapatkan firman bukan dari manusia. Iya kan, dia dapat firman dari kejadian yang dibuat Yesus. Sabar dulu, tahan dulu. Setelah teman saudara tadi yang mengatakan Galatia 1 nomor 11 bukan menerima firman dari manusia, melainkan dari yang Tuhan yang dimaksud. Yesus datang sebagai anak manusia. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Paulus mengaku menerima firman bukan dari manusia, tapi dia bilang Yesus. Yesus sebagai manusia apa sebagai Tuhan menurut Paulus? Jadi Yesus itu sebagai manusia, datang di antara manusia. Pertanyaan saya, menurut Paulus, Yesus yang manusia atau Yesus yang Tuhan? Paulus dia tetap katakan Yesus Tuhan di dalam kisah para rasul. Di kitab para rasul. Anda nggak mengerti rupanya tata cara berdiskusi. Pertanyaan saya simak baik-baik. Menurut Paulus, Yesus yang manusia atau Yesus yang Tuhan? Menurut Paulus, Yesus yang Tuhan. Nah, kalau yang menganggap Yesus bukan manusia, antikristus bukan? Maksudnya abang harus paham dulu. Apa yang harus paham? Anda yang sudah macet di sini. Pertanyaan tidak paham kok. Pertanyaan yang saya ajukan berdasarkan Galatia 1 nomor 11. Paulus mengaku mendapatkan firman bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Bang, coba di Yohanes 1 Yohanes pasal 2 nomor 7 dikatakan bahwa orang yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Pertanyaan saya, Paulus ini menganggap Yesus manusia atau Tuhan? Yang abang bilang, coba kita apa tadi abang? Apa? Nggak nyampe ini diskusi sama saya ini, pura-pura bego dia nih. Iya, pura-pura bego. Abangnya nggak paham. Loh, kok abang nggak paham? Abang ini bertanya, Bang. Abang Dito ini bertanya, Yesus itu menurut Paulus yang manusia apa yang Tuhan? Kok nggak paham pula? Mau kau bawa kemana orang Indonesia mendengar Paulus pertanyaan yang jelas? Yesus sebagai Tuhan. Paulus menganggap Yesus sebagai Tuhan. Iya. Oke, menurut Yohanes 1 Yohanes pasal 2 nomor 7, yang tidak menganggap Yesus Kristus manusia, antikristus atau bukan? Macet. Antikristus lah.
Berarti Paulus antikristus, tidak menganggap Yesus manusia. Macam. Jadi di dalam Alkitab itu perlu Jadi di dalam Alkitab bla 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 bla. Sekarang saya tanya abang, kok sampai sekarang kenapa Muhammad nggak bangkit-bangkit, tapi orang percaya? Lah kan wafat, orang wafat itu ya nanti hari kebangkitan. Apa urusannya dengan Nabi Muhammad? Emang Paulus bangkit? Paulus bangkit emangnya? Di mana Paulus bangkit sekarang? Paulus beda. Yes. Apa sih kau punya pemikiran yang nggak logis? Kalau kau bertanya Nabi Muhammad kenapa tidak bangkit, emang Paulus bangkit? Terus kurasa Anda ini ajaran Nabi Muhammad isi, itu gitu. Jadi dengar. Paulus bangkit nggak? Sini saya cerita supaya abang paham dan dengar. Paulus ini itu tempat penulis. diskusi, bang, bukan tempat ranah kita berkhutbah. Iya, kalau anda, aduh. Buka di dalam kita bicara data, buka di dalam kitab para rasul. Tuhan datang kepada Paulus, menyuruh Paulus untuk menulis surat-surat kepada umatnya di seluruh dunia. Di mana? Paham? Di mana? Para rasul. Nomor Bicara berapa? Itu punya data yang Nomor berapa? Iya, data itu berapa? Data berapa? KPR 1411. Dewa-dewa turun dalam rupa manusia dan mengatakan Paulus seperti Zeus dan Barnabas seperti Hermes itu. Tolol, goblok, harus percaya Muhammad, dasar Islam. Kisah para apostol KPR 14 nomor 11. Kau bilang kitabmu goblok gitu. Kau yang enggak ngerti kitabmu, kau ngata-ngatain orang goblok. Percaya orang yang mati, dasar minum air kincing unta banyak jadi. Wah, ada tuh di kitabmu orang yang duduk-duduk di atas tembok makan tai dan minum kencingnya sendiri. Kitabmu itu yang ngomong seperti itu. Yesaya pasal 12 nomor 36. Teman-teman, kalau ada orang Kristen mengatakan suka mengolok bahwa umat Islam minum kencing onta, tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Dan tidak ada satupun orang Islam yang sekarang mau minum urin onta. Kalau ada medis, ternyata dari paham para medis atau orang ilmuwan kedokteran, ternyata urin unta memang mengandung beberapa unsur yang dapat sebagai komposisi di dalam penyembuhan suatu penyakit. Itu fakta dari para medis. Nah, kalau Oten kan dicomot untuk buat mengolok. Padahal di kitabnya sendiri Yesaya 36 nomor 12, juru minuman agung itu menyuruh Kristen-Kristen di sini untuk berbicara kepada orang-orang di sana. Kemudian Kristen-Kristen ini mengatakan, Tuhan, apakah hendaknya kita juga berbicara orang yang duduk di atas tembok, yang sedang makan tainya sendiri dan minum kencingnya sendiri itu? Itu juga Kristen itu yang lagi duduk-duduk di atas tembok itu. Karena perintahnya jelas, juru minuman agung ini untuk membuat suatu penetrasi minuman-minuman yang memabukkan. Sehingga dilihatnya oleh pelayan itu yang dimintai untuk membawakan berita, apakah orang yang duduk-duduk di atas tembok yang minum tai dan minum kencingnya sendiri, Kristen yang duduk-duduk di situ, apakah itu juga dikasih tahu gitu loh. Ini kitabmu, Ten, ya. Jadi kalau kitabnya sendiri dikatakan kitab suci, katanya dikatakan kitab suci, tetapi ada orang makan tainya sendiri dan minum kencingnya sendiri. Kalau udah kayak gini kebongkar ini, malu nggak nih? Nah, kitab suci kok ada ajaran makan tai, kayak mana? Ayo silakan naik lagi. Sore Red Devil TV One, Red Devil, wah turun. Bang Raja, Tevia, Ya. izin HP air lemot, minta dibantu ya. Oke, siap. Ya, Dedi Kurniawan. Iya, Selamat Kak sore. Indah. Dedi,
Waduh, masih muter-muter dia. Ya, silakan para kafir dungu turun-temurun, silakan ajukan permintaan naik, kita diskusikan tentang kepercayaannya Anda. Dua arah. Mari kita. Ya, Dedi. Waduh, lama betul. Turun aja lah. Ya, selamat sore Bang Junaidi. Bang Junaidi, selamat sore. Mana ini Otenya ini? Wah, langsung. Otena lah. Otena itu semangatnya sama Ustadz Dian. Abang Dito, Kang. Abang Kang Dito. Semangat dong biar Otena naik. Otena lah. Ada Kang Dito ini. Ya Kang Ditonya semangat, Nanti kalau Otenya nggak dia- ada. Langsung kabur semuanya. Kalau pihak ngomong nanti itu Otenya malah lupa nanti sama ayat ya kan. Halo. Ya halo. Ya, Terus, apa Bang? yang mau dibahas? Halo. Apa yang mau dibahas ini? Nah kita lanjut tadi pembahasannya. Apakah menurut Abang Paulus ini menganggap Yesus manusia atau Tuhan, Bang? Jangan lari Galatia dari topik. 1. Tuhan jadi manusianya ini. Jangan lari Ya dari topik lain. makanya. Apakah Aku baru menurut masuk Paulus Yesus ini, apakah menurut Paulus Yesus ini Tuhan atau manusia gitu loh? Tanya dulu si Paulusnya, jangan pandai-pandai. Tanya si Paulusnya. Oke, Paulus mengatakan di Galatia 1 nomor 11. Tanya si Paulusnya, jangan pandai-pandaian gitu aja. Ya, di situ dikatakan Galatia 1 nomor 11. Abang ini Muslim apa Kristen ini? Kristen lah, 100% Kristen, pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Di mana ada tertulis Kristen itu pengikut Yesus? Di mana tertulis? Nggak ada tertulis, jadi ngarang aja. Kau pun mengarang kau, di mana ada tertulis kau pengikut Muhammad? Nggak ada kami mengatakan di mana itulah. tertulis ada kami pengikut Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa umatku itu ya kita ini umatnya. Di Al-Quran dikatakan surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa hafatan linnas basyira wa nadhiran. Ya Muhammad, aku tidak mengutusmu kecuali kepada seluruh umat manusia. Kalau saya manusia pengikut Nabi Muhammad, kalau kau binatang pengikut Paulus. Kalau kau Kayak manusia, kau harus ngikutin Nabi Muhammad. Kalau kau binatang, ya kau mengikuti Paulus. Alah, Nah, nggak main itu. ada apanya? Kau Jangan lari nanya, topik. aku jawab. Terus ngapain Tuhan kau? jadi Nah, manusia. sekarang Tuhan Kristen jadi ini manusia. pengikut siapa? Mari kita bahas. Menurut kamu, aku pengikut Kristen Tuhan ini Yesus. pengikut Aku Yesus. pengikut Tuhan Yesus pengajarannya. Pengikut Tuhan, emangnya kau Tuhan dapat melihat Tuhan? Oh, koplak kau ngarang bebas aja kau. Nih, ngarang bebas. Aku pengikut Tuhan Yesus. Coba di Kristen itu dikatakan di kisah para rakyat KPR pasal 11 nomor 25 dikatakan Barnabas datang ke Tarsus. Kau baca Bibelmu ya, kau baca Bibelmu. Iya, aku baca KPR Bibel. pasal 11 nomor 25. Kau simak baik-baik. Jangan kau bilang nanti framing ini Enggak, orang Islam. Kau Islam atau Kristen? Apa Aku masalahmu Islam, dengan ya. apa masalahmu dengan Kristen. Bibel? Ya Kristen pemakan babi, Bibel itu kotoran katanya Yesus.
Aduh, bertobatlah kau kawan, bertobatlah kau. Ya makanya cobalah. Apa kata Yesus? Di Sebelum Markus kau pasal 7. Kau dengarkan dulu, sebelum kau murka dibikin Tuhan ini bertobat. Jangan ngomong kayak gitulah. Nah, udah janganlah kau curhat, kau dengarkan dulu ini premisku ya. Kau mau yang lantak kali kan? Markus pasal 7 nomor 26 27. Yesus didatangi oleh perempuan Yunani. Perempuan Yunani dari bangsa Sirofenesia. Dia meminta untuk Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi apa kata Yesus? Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut memberikan roti yang disediakan anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tuh kan. Perempuan Yunani itu dipanggil anjing sama Yesus. Dan perempuan Yunani ini juga mengakui, "Ya Tuhan, tapi anjing ini mengambil makanan yang jatuh dari meja tuannya." Nah kan ngakui nih anjing si perempuan Yunani. Nah kan? Lalu Bibelmu ini perjanjian baru ini bahasa apa? Aku tanya samamu originalnya. Bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Kalau kau tidak tahu kau belajar lagi. Kitab orang Kristen originalnya adalah bahasa Yunani. Kalau perempuan Yunani disebut anjing sama Yesus, maka bahasa Yunani ini bahasa apa? Kalau bukan Jadi bahasa anjing. kalau kau mengikuti si Muhammad, kenapa enggak bahasa Arab kau? Jadi Kenapa Indonesia perempuan kau? Yunani ini kenapa kok kejang-kejang? Kan Bukan jelas-jelas kejang di sini. aku. Ya kejang-kejang Kau aja kau, karena kitamu ternyata kita bahasa anjing kan? Ngarang-ngarang kau. Nah kau bacanya sendiri Markus 7 nomor 26 27 perempuan Yunani Kau- dipanggil anjing. Kau salah mengerti. Kau salah mengartikan pula. Itu bahasa Indonesia. Cobalah kau yang baca sendiri sekarang. Coba kau baca sendiri. Coba kau yang baca sendiri. Bener nggak tuh? Izin Kang, tukeran aja itu sama tutor Al. Tutor Al, selamat sore. Ya, selamat sore, selamat sore semuanya. Ya, Ya, sudah. silakan Kang Dito. Ini Kristen apa Muslim ini tutorial? Saya Kristen, saudara. Saya Kristen. Oh Kristen. Ya, ya. Ya Kristen itu katanya pengikut Yesus. Di mana dalilnya Kristen pengikut Yesus? Oke, baik, terima kasih. Tetapi sebelumnya, saya ingin sedikit memberitahukan ya. Tidak semua yang mengaku orang Kristen itu sama ya, saudara. Tidak semua yang mengaku orang Kristen itu sama. Saya berkali-kali juga sudah sampaikan. Terkadang dalam orang-orang yang mengaku Kristen pun ada perselisihan tentang Alkitab. Saya Kristen yang tidak memakan binatang haram ya, itu dulu. Salah satu berbeda dengan Kristen yang lain. Karena itu perintah Allah tentang makanan binatang ya yang haram dan tidak yang halal ya atau yang bisa dimakan. Oke, itu dulu. Oke. Kenapa kami mengikut Kristus, perintahnya di mana? Nah, sebelumnya Allah telah memberikan kesaksian ya. Tetapi sebelumnya saudara saya mau sampaikan ya. Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah satu kitab yang kompleks yang tak dapat dipisahkan, yang saling menerangkan satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita belajar Alkitab, kita tak dapat memisahkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua kitab yang ada dalam Alkitab. Ya. Ya, terima kasih ya. Nah, kenapa kami mengikut Kristen, menjadi pengikut Kristus? Yang pertama-tama, Allah memberikan legitimasi kepada Yesus. Ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 3 ayat 17. Intinya, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang kedua kali, legitimasi yang kedua kali Allah Bapa berikan kepada Yesus di dalam Matius pasal 17 ayat 5. Yang menyatakan turunlah awan yang terang ya menaungi mereka dan dari
awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jadi ada perintah kepada umat-umat Allah pada saat itu. Allah memberikan langsung legitimasi untuk mendengarkan Yesus. Ya, gimana? Terus? Gimana? Ya, oke. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18 bisa baca di situ. Itulah dalil yang pertama ketika Yesus membentuk jemaat Kristen. Ya. Bisa buka di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 18. Kata Yesus, "Dan aku berkata kepadamu," ini ketika terjadi perbincangan antara Yesus dan Petrus. Ya, Rasul Petrus. Nah, Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku berkata kepadamu," ayat 18, Matius 16 ayat 18. "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Jemaatku, ku itu huruf besar, kata Yesus. Jadi jemaat Kristus, ya. "Dan alam maut tidak akan menguasainya." Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19, di situ Yesus mempercayakan kepada Petrus memegang kunci kerajaan sorga, kunci jemaat ini yang akan memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus. Kenapa Yesus mempercayakan kepada Petrus? Kalau kita lihat ayat yang ke-15, ayat sebelumnya, di situ terjadi perbincangan antara Petrus dan Yesus dan Petrus, Rasul Petrus. Di mana ketika Yesus bertanya, ya. Bisa ditanggapin? Silakan. Oke. Yang pertama, Anda tidak menyadari bahwa Bible bertabrakan kalau Anda mengatakan terbukalah langit, kemudian ada suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi." Sementara di Yohanes, Yesus sendiri yang mengatakan pasal 5 nomor 37, "Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak dapat kamu dengar." Penulis Matius tadi, dan mungkin di mana yang tadi kau kutip, dari mana penulis ini mendengarkan suaranya Tuhan? Bapa yang mengutus Yesus. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, Anda mengatakan Petrus ini pertama kalinya diberikan amanat untuk mendirikan jemaat. Kalaupun kita aminkan, iya dan amin, si Petrus ini mendirikan jemaat. Sementara perbincangan Paulus dengan Petrus, Galatia 2 nomor 7, dikatakan oleh Paulus bahwa Petrus menjadi rasul untuk orang-orang yang bersunat. Orang Islam ini sunat semuanya. Tapi tidak ada satupun orang Islam mengatakan kami ngikutin Petrus, nggak ada. Ya kan? Itu. Jadi pemahaman yang seperti ini, apalagi dikait-kaitkan bahwa Kristen ini pengikut Kristus, yang dirujukan Kristusnya adalah Yesus, ini salah kaprah. KPR pasal 11 nomor 25 ceritanya adalah Barnabas mencari Paulus. Ini yang sering nih. Orang-orang penyesat, orang-orang yang berbicara di publik bahwa Kristen itu pengikut Yesus, dipaksa untuk mengabdikan diri menjadi pengikut Yesus, padahal nggak ada dalilnya. Kristen itu di 11 nomor 25-26 KPR jelas-jelas Paulus dan Barnabas yang pergi ke Antiokhia. Nomor 26, mereka setahun lamanya di sana bersama-sama dengan jemaat mengajar. Orang mengajar itu guru kan? Guru. Mengajar itu guru. Mengajar orang banyak. Dan di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid siapa guru? Kalau gurunya udah tahu nih Barnabas dan Paulus, maka murid-muridnya sopo yang disebut Kristen. Jadi jangan ngadi-ngadi bahwa Kristen ini pengikut Yesus. Kristen ini muridnya Paulus. Makanya Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Nih omongannya Paulus nih, aku terangin juga sama suaranya Paulus. Apa katanya Paulus? 1 Korintus 15 nomor 14. Andai kata
Kristus tidak bangkit. Sia-sialah yang kuberitakan dan sia-sialah kalian Kristen. Hahaha. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, gak ada Kristen. Diaminkan oleh Kristen. Iya dan amin. Jadi Kristen bukan tentang menjadi pengikut Yesus, tapi Kristen tentang Yesus harus bangkit. Kalau tidak bangkit, sia-sialah kalian jadi Kristen. Nggak ada Kristen. Ini tentang Yesus bangkit, Kristus bangkit. Di nomor 15-nya, coba dibuka lagi. 1 Korintus 15, nomor 15. Apa katanya? Dilanjutkan oleh Paulus. Lebih daripada itu, ternyata aku berdusta. Kalian ketipu semua sama Kristen. Kristen ini ketipu sama Paulus. Orang yang melihat dirinya telah berdusta dan kalian masih ikuti. Sehingga kalian dibentuk oleh gereja. Dikatakan juga oleh Paulus 1 Korintus pasal 6 nomor 7. Memberitakan kebenaran akan Theos harus menggunakan senjata-senjata untuk menyerang. Betul? Jadi menggunakan senjata untuk menyerang. Nomor 8-nya, itu ada kalimat tuh. Yang walaupun dianggap sebagai penipu, namun tetap dipercaya. Tadi Paulus sendiri mengaku berdusta. Di sini mengajarkan kebenaran Kristen walaupun dianggap penipu namun dipercaya. Abang-abang yang Kristen ini coba direnungkan. Renungkan, kalian renungkan. Kalau yang membawa kekristenan ini sudah berdusta, kemudian dianggap penipu namun dipercaya, kenapa kalian masih tinggal di dalamnya? Nah, itu aja dulu. Abang Al ini kalau termakan doktrin gereja, saya rasa Anda bisa mengerti apa maksud saya. Kenapa Paulus berdusta dan kalian percaya? Silakan. Oke, baik. Jadi gini ya, saya juga maklumi karena saudara juga kan nggak belajar satu keseluruhan ya Alkitab. Contohnya yang saya sampaikan tadi tentang perkataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ya, ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Jadi ginilah ya saudara, kalau saudara ingin mempelajari Alkitab, itu jangan cuma contek-contek atau ambil-ambil satu ayat saja, sehingga bisa salah paham akan artinya. Ya, contohnya saya sampaikan ya. Di ayat yang 15, saudara sampaikan bahwa lebih daripada itu kami ternyata berdusta, kata Paulus. Saudara baca dulu yang ayatnya yang ke-14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Dicermati baik-baik ini, ya. Karena Kristus datang ke dunia untuk mati dan dibangkitkan. Ya. Kabar Injil yang diberitakan kepada umat-umat Allah dalam Perjanjian Baru khususnya untuk mengenapi Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang bangkit di mana? Kok malah lari-larian kemana-mana? Saya Anda baca barusan bilang mengajarkan kepada saya, ya. Anda inilah memahami Alkitab comot-comot, tidak baca keseluruhan. Yang Anda lakukan sendiri barusan apa? Ketiga 3:16 itu comot. Nah, konsisten Anda jadi penipu kurang ulung. Tunggu. Oke. Tunggu apa? Kamu tadi memframing saya. Saya baca comot-comot, tidak mengerti, tidak baca keseluruhan. Kamu sendiri barusan congor kamu bilang ke Yohanes 3:16 ngapain? Ya, yang pertama ketahuan nipu, bohong. Ayo. Gini Bisa ya. menghakimi orang, mengatakan comot-comot tapi sendirinya tidak, baru nih ketampol. Ayo.
Oke, sudah ya. Bang, gimana nih Bang? Kamu tadi framing saya gimana Bang? Kau baca keseluruhan Bang. Di 1 Korintus 15 kau baca keseluruhan Bang. Kenapa lari ke Yohanes 3 nomor 16 Bang? Kenapa? Ya, Ya, Inti- kalau kamu boleh comot, kalau kamu boleh nih kesana gitu. enggak Ayo. gini ya. Inti, Ayo ketahuan. Minta maaf lah dulu Bang. gini Bang, gimana saya mau jelaskan Gitu Abang? dong. Kamu di awal bernarasi nih tentang bagaimana kamu itu mengikuti Yesus. Matius 16-18. Kemudian di mana lagi kau sebutkan itu comot-comot Bang. Kenapa kau suka sekali framing orang loh? Oke. Kenapa sekali kau merubah tadi itu di situ ternyata kami, padahal di situ tulisannya aku di situ siapa Bang kalau bukan Paulus? Jadi daripada itu ternyata aku berdusta. Paulus berdusta nggak Bang? Coba aku tanya dulu samamu. Dari pengakuan Paulus di situ, Paulus berdusta nggak? Oke, ini ya Bang. Oh. Ini Bang. Karena Abang diskusikan awal tadi kita mempelajari tentang awal Kristen, tetapi Abang kembangkan ke Paulus. Jadi saya kembali dulu lah. Saya Kan kembali. memang betul. Kisah para Rasul pasal 11 nomor 25 dan 26. Anda tidak mengutip itu bahwa Kristen ini murid-murid Paulus. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu ya supaya Abang mengerti ya, silakan memahami. silakan. Jadi saya kembali ke Kristen dulu ya. Saya kembali ke Kristen dulu ya. Jangan membahas tentang Paulus dulu ya. Saya balik kembali ke Memang Kristen itu pertama kalinya murid Paulus, Bang. Setuju kan? Ini saya jelaskan. Ini saya jelaskan ya. Maka Jadi- silakan Ya. kita cross check Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Tunggu saudara, tunggu kita cek dulu kembali. Jadi dengarkan dulu silakan. nanti ya, terima kasih. Dengarkan dulu saya narasi, cermati dulu kalau dapat sebentar ada sesuatu yang janggal, nanti kita uji ya. Oke. Saya kembali ya ke Kristen, sejarah Kristen ya. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 saya ingatkan kembali. Kata Yesus kepada Petrus, ini sebelumnya di ayat 15, Yesus bertanya kepada mereka, murid-murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan ayat ke-18, inilah awal Kristen. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaatku, ini huruf besar mengarah kepada Yesus. Kata Yesus ya, di atas batu karang ini, ya, Yesus mendirikan jemaatku. Jemaat Kristo. Jadi kalau Kristen ini berasal dari kata atau bahasa Yunani ya, Kristianos. Artinya golongan para pengikut Kristus ya. Dia berasal Itu aduh, kau ngarang-ngarang bebas kau ini. Kau belajar di mana deh? Nih, tunggu Bang. Kenapa cocok? Nggak bisa. Kau melakukan penyesatan publik. Kau Saya malah- tanya, Kristen berasal dari kata apa? Oke, kalau Anda tahu Kristen berasal dari kata apa? Nanti dulu, aku lagi kejar kamu mengatakan tadi. Apa? Eklesia di situ kenapa kau ambilkan jadi Kristianos? Yang saya katakan bukan yang eklesianya, Bang, tetapi yang kunya. Jemaatku, kau sendiri yang mengatakan di situ jemaatku. Enggak. Cermati kata saya ya, tulisan ini. Jemaatku di situ eklesia. Ya, saya tahu itu. Eklesia berasal dari kata apa bahasa Yunani? Apa hubungannya dengan Bentar dulu. Apa hubungannya dengan Kristianos? Ya, ini makanya saya jelaskan. Coba Abang tenang dengar ya, saya jelaskan. Cermati kata ini. Kau sedang mengajarkan kebodohan di sini. Kau yang dengarkan saya. Jangan, Abang, saya yang mengerti Alkitab, Abang. Jangan kau sok paten. Yang kau hadapi di sini sekarang siapa? Jangan sok paten. Ku gilas kau di sini deh. Tentang kritik teks. Kau sudah membohongi publik. Di situ jemaatku adalah eklesia. Kau cocokmologikan kepada Kristianos. Sementara tadi saya ajarkan kau tentang ada kalimat Kristianos itu di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristianos.
Kau jangan membuat suatu narasi pembodohan. Habis itu saya narasi ya, silakan. Habis itu saya narasi. Langsung kau jawab, Kristianos itu Kristen atau bukan? Kalau eklesia ini bukan Kristen, jangan kau bodoh-bodohi orang. Oke, saya jawab ya. Benar tidak? Coba kau konfirmasi. Nah, kita cermati ya di sini. Ya. Kristianos itu di KPR 11 nomor 26. Nah, itu saya tahu, Abang. Nanti saya ke sana. Di sini dulu ya, karena awal Kamu mula. tahu kenapa yang barusan eklesia itu kamu anggap Kristianos? Kau menipu ya? Gini Bang, makanya saya bilang kan Abang dengar dulu perkataan saya. Enggak dong. Kalau kau berkata tadi sudah salah, sudah menggiring opini orang-orang bahwa eklesia itu Kristianos, dari mana sumbernya? Oke, saya jawab ya. Yang saya maksudkan Kristianos itu bukan eklesianya, Bang, tapi ku-nya. Dia setelah eklesia, di situ ada kata ku. Ku itu mengarah kepada Kristus. Oteos, Kristus itu Yesus. Ya, mengarah kepada Kristus, kepada Yesus, ya. Kepada Yesus apa kepada gelar? Kau mengatakan ku di situ Kristus. Kristus itu pada waktu dijelaskan 4 gospel, Kristus itu hanya Yesus atau ada Kristus yang lain? Hanya Yesus. Kan hanya Yesus, berarti jemaatku di situ jemaatnya Yesus. Jemaat Yesus ini diamanahkan kepada Petrus. Tadi yang di awal ku bilang, Petrus ini, sabar, jangan masuk dulu. Petrus ini menurut Paulus dia menjadi rasul orang yang bersunat. Jadi jemaat Yesus ini adalah jemaatnya Petrus yang bersunat. Kau sunat atau tidak kalian Kristen? Oke, saya jawab ya. Jadi di sini Bang, kita kritik teks ya. Di sini ada 2 mengarah kepada Kristus ya. Dan di atas batu karang ini, Abang tahu apa maksud di atas batu karang ini? Oh, Kristus lagi, Yesus. Iya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Apa maksud batu karang ini? Abang buka di 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Batu karang itu ialah Kristus. Kenapa comot-comot ke sana? Enggak Bang, karena begini, mempelajari Karena Alkitab. begini apa? Kau sendiri muncungmu sendiri yang bilang kau compot-comot, kau lompat-lompat. Sekarang kau yang melakukannya, gimana ini? Ya benar, karena begini ya, Nggak kebenaran benar, apa? berdasarkan apa yang tertulis bukan dari perkataan manusia tetapi yang tertulis dalam Alkitab. Paulus manusia bukan? Kita harus mencocokkan apa Paulus yang sesuai manusia yang atau tertulis bukan? di setiap penyampaian kebenaran. Gitu ya Bang. Bro, Itu namanya dengarkan penipu. Dengarkan penipu. Saya tidak berhutang Kau pada Anda ya. barusan Disaksikan begini oleh penipu. Kau penipu. Sebentar. Kau mengatakan segala sesuatu itu bukan datangnya dari manusia. Paulus itu manusia atau bukan? Bang, semua nabi manusia Bang. Abang mempelajari kebenaran masa nggak tahu. Semua nabi dan rasul semua itu manusia Bang. Semua yang dipercayakan firman atau wahyu itu semua manusia Bang. Kalau abang mengatakan rasul Paulus tidak percaya manusia apa barusan kau bilang? Manusia Yang itu kau katakan tadi, yang kau katakan tadi, jangan percaya kepada manusia. Manusia itu nabi. Kau belepotan kau ngomong sama aku, gimana sih? karena abang nggak mau mendengar, cuma mau menentang saja. Nah, kau sendiri yang mengatakan jangan percaya kepada manusia. Tetapi nabi juga manusia. Kau yang goblok atau gimana sih kau ngomong ini? Nah inilah abang, kenapa kita berbicara mengenai kebenaran kata-kata jorok keluar Bang. Bukan jorok, ini goblok Itu tentang kata-kata bukan. bahwa kamu mengatakan sendiri jangan percaya kepada manusia Bang, tapi nabi itu manusia. Makanya supaya abang tidak gagal paham, dengarkan apa yang saya akan jelaskan. Tetapi awalnya saya katakan dan peringatkan hati-hati Bang. Ketika kita mempelajari tentang kebenaran, Kamu peringatkan saya jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada manusia. Kamu memperingatkan saya. Tapi kau bilang barusan, saya nanya, lah Paulus ini ngomong nggak? Kamu percaya omongan Paulus? Paulus manusia nggak? Kau bilang Paulus nabi. Saya jawab ya. Jadi gini ya, tidak semua manusia yang kita dapat percaya. Tunggu, dengar. Banyak kau ini. Gantian dong kita bernarasi. Jangan percaya manusia, terus kemudian kau revisi tidak semua manusia. Oh ini kenapa sih?
dengar dong saya mau narasi. diskusi. Saya nggak gagal paham. Apa yang mau didengar? Sebentar, ini lagi saya luruskan. Saya ini bukan orang bodoh. Saya mendengarkan apa yang lawan diskusi saya dengar, yang ngomong tak dengerin. Tapi gini Kamu Bang, sendiri yang mengatakan, diam dulu. Kamu mengatakan, saya peringatkan Anda hati-hati jangan percaya manusia. Lah Paulus bukan manusia. Kau bilang dia nabi. Ya kan nabi. Nabi manusia bukan manusia. Kau ngomong kemana-mana deh. Kalau mau menipu orang, janganlah. Tipu aja dirimu sendiri. Dari perkataanmu sendiri susah untuk dimengerti loh. Padahal gampang. Kamu mengatakan jangan percaya manusia. Tapi Bibelmu yang menulis manusia. gimana Abang mau mengerti maksud saya? Abang nggak mau dengar perkataan saya. Gimana nih? Abang mau tanya kenapa? Udah jelas kau Kenapa saya gabrul menyampaikan yang itu? pertama. Abang berikan Yang saya kesempatan pertama. untuk menjelaskannya supaya Abang mengerti. Ya, supaya Abang tidak gagal Kamu sendiri paham. aja ngomong salah. Kamu Enggak. akui nggak perkataanmu salah? Kenapa Abang mengatakan salah? Karena Abang belum mendengarkan secara keutuhan kesaksian yang saya akan sampaikan, sehingga Kesaksian Abang gagal apa? paham di tengah-tengahnya. Inilah Kesaksian coba apa? coba Antara Bang otak diam. dengan mulut, kau dengar dulu. Antara Abang diam, otak saya dengan jelaskan. mulut, antara otak dengan mulut minimal harus sinkron. Kau mengatakan, Bang, jangan percaya manusia. Nah, saya sampaikan ke Abang. Apa yang orang katakan Abang, apakah Abang semua percaya atau enggak? Semua manusia yang katakan, apakah Abang akan percaya atau tidak? Ini kan konteksnya apa yang ada di dalam Bible. Kamu yang membawa ranah Bible ini. Ya. Kamu menafsirkan jangan percaya kepada semua manusia, Bang. Lah Bible ini tulisan manusia, goblok. Saya kan nggak bilang semua manusia ya. Jadi, ditarik Jangan lagi. saya bilang jangan percayakan kepada manusia. Ketika itu dia berkata berdasarkan pikirannya sendiri ya. Mau main retorika tapi lain kali ya. Ini Bang, kita kembali saja. Kita kembali saja ke Kristen ya supaya Saya kasih tahu lain kali kalau ngeludah usahakan di tempat yang bersih supaya mudah untuk kau jilat lagi ya. Itu saran saya. Jadi kalau ngeludah jangan di tempat yang kotor, nggak enak. Kalau ngeludah di tempat yang bersih supaya bisa kamu jilat lagi gitu. Jadi kalau diskusi di sini kami semua bukan orang bodoh ya, yang bisa kau bodoh-bodohi. masih mau diskusi atau enggak ini Bang? Ya gimana mau diskusi sama orang perkataan aja udah mengimplan kemana-mana. Oke, ya jadi gini Bang, kan kita sudah dewasa ya, kita kan tahu bagaimana untuk belajar ya, berdiskusi yang sehat, kita saling mendengar pendapat dari yang lain ya, gitu Bang. Supaya kita Anu amat berisik kau total. Orang. Berisik betul. Pelin-pelan betul. Saya tuh agak risih lah dengar kamu Gini itu. aja bang tutornya mungkin belajar lagi di bawah ya, mungkin setahun 2 tahun cukup lah belajar baru naik diskusi sama Bang Dito. Kalau bukan Bang Dito narasumbernya bisa aja kamu tak buat jadi hiburan, tapi karena perkataan artikulasi penyampaian, bagaimana kita yang mendengarkan orang ini gabrul, kelihatannya akademis, sombong, mengatakan sok paten, memelintir dalil yang jelas-jelas di situ eklesia, jemaat, kemudian ku di situ adalah Yesus. Dia mengatakan ku itu merujuk kepada Kristianos. Kristianos itu dilakukan untuk diterjemahkan hanya di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26 untuk murid-murid, bukan Kristianos Yesus sendiri. Makanya Paulus yang diterjemahkan oleh LAI dalam 2 Korintus 12 nomor 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Di dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Orang itu tiba-tiba terangkat ke langit ketiga dari sorga. Begitu ditanya, Paulus ngomong, aku tahu tentang seorang Kristen. Siapa orang Kristen itu? Itu Paulus sendiri. Kan goblok nih orang Kristen kalau ngejawab. Paulus ngomong, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah orang Kristen yang ngejawab itu Paulus sendiri, kan goblok. Coba.
Mau dilanjutkan diskusi dengan orang yang seperti itu. Jelas-jelas dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Coba di cross check, bener gak? 2 Korintus 12 nomor 2. Ini jelas Paulus mengutip yang diterjemahkan LAI. Seorang Kristen di situ siapa? Ternyata original teksnya Kristen di situ bukan Kristianos, melainkan Kristos. Kalau LAI ini jujur menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu Mesias, sama seperti orang Islam, Yesus itu, Nabi Isa itu Al-Masih, maka Kristen ini akan dikatakan yaitu agama samawi. Nabi Isa itu Al-Masih, Yesus itu Kristus, utusan Tuhan yang diurapi, yang dinantikan oleh bangsa Yahudi, tetapi bangsa Yahudi menolak. Tetapi dia mengajarkan Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal oleh Musa, Daud, Solomon, Zakaria, Yahya, Yohanes Pembaptis. Tuhan pencipta alam semesta. Yesus Kristus tidak dibeda-bedakan dengan Musa, Harun yang ada di kitab-kitab orang Yahudi. Tapi sayang sekali datangnya LAI ini membuat Nasrani yang disebut agama langit samawi menjadi agama ardi, agama bumi. Siapa yang merubahnya? Bapak-bapak gereja. Konsili yang kedua menjadikan Yesus itu Tuhan. Abad keempat baru Yesus dijadikan Tuhan. Padahal sebelum abad keempat banyak orang Nasrani, Ebionet, Unitarian, katakanlah Arianisme, mereka itu tahu Yesus adalah Al-Masih. Yesus ini Kristus, utusan Tuhan. Tapi setelah bapak-bapak gereja yang bercampur dengan tentara Romawi, bayangkan Yesus diyakini disalib oleh orang Kristen. Yang menyalib adalah tentara Romawi. Yang menjadikan agama Kristen ini Romawi. Kan begitu? Agama Kristen siapa yang buat kalau bukan Romawi? Dari mana Yahudi ceritanya? Nggak ada. Tidakkah kalian berpikir, loh, Yesus ini disalib sama tentara Romawi, tapi yang menjadikan agama Kristen orang Romawi. Nah, Romawi inilah yang memang menginginkan Yesus itu mati di kayu salib di Karang Indah untuk kemudian menjadi bebas, menjadi bangkit. Makanya Paulus mengatakan, aku berkebangsaan Romawi. Aku memberitakan untuk orang-orang Romawi supaya menjadi Yahudi rohani. Apa kata Yesus? Kalau ada orang yang bukan Yahudi tetapi mengatakan kami Yahudi rohani. Kitab Wahyu pasal 3 nomor 9 kata Yesus, lihatlah. Lihatlah. Mereka yang mengaku dirinya Yahudi padahal bukan. Lihatlah apa di situ? Lihatlah ada beberapa jemaat setan yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Jadi apakah Kristen ini jemaat setan? Jemaat iblis? Ayo baca baik-baik. Yang membawa menjadi Kristen ini Paulus. Bahkan dia berani bercakap tadi yang kita bicarakan 1 Korintus 15 nomor 4. Andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sia congor ini berbicara, kata Paulus. Dan sia-sia juga kalian jadi Kristen. Ini warning. Kalau Kristus tidak bangkit, maka Kristus harus bangkit. Meskipun bukan Kristus yang asli, tetap harus bangkit. Tuh, emang ada Kristus palsu, Kang Dito? Yesus sudah mewanti-wantikan murid-murid.
Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus harus mati, bangkit, menjadi Tuhan. Kalau enggak ada Kristen. Yesus sendiri mengatakan, waspada. Ada orang yang mengaku, akulah Kristus. Mereka menyesatkan banyak orang. Kalian tidak berpikir gitu ya. Ini bukan penyerangan terhadap kaidah akidahnya Kristen, enggak. Kalau Kristen ini menganggap Yesus Kristus atau Isa al-Masih alaihissalam sama seperti porsinya pada waktu itu, maka ajaran tersebut disebutnya agama samawi. Agama dari langit yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau kemudian bapak-bapak gereja di dunia ini mengatakan sudah bukan lagi menjadi agama langit, bukan samawi lagi, sudah dirubah menjadi agama ardi. Agama ardi ada apa aja? Hindu, Buddha, intinya yang dikonsep di dunia. Apalagi Konghucu, itu ardi, agama bumi. Tapi kalau agama langit sudah jelas-jelas bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta melibatkan kudrat dan iradatnya, bahwa manusia diberikan petunjuk, diberikan hukum, perintah dan larangan. Sehingga agama waktu itu hanya disebutkan sebagai agama jalan yang lurus. Semenjak Nabi Adam alaihissalam membina berkembang biak bersama dengan anak-anaknya, ada suatu kejadian antara Kain dan Habil. Bagaimana manusia diberikan petunjuk melalui seekor burung yang berantem juga, kemudian salah satu yang meninggal dikuburkan. Ini tata cara agama dari langit, bahwa Tuhan itu memberikan petunjuk. Orang mati pertama kenapa harus dikubur? Bukan dibakar. Apalagi dipakein peti. Gak ada. Tidakkah kalian berpikir? Paketnya. Nah, ini kalau kita sama-sama memang mau berdiskusi. Kalau mau gunakan Bible, gunakan. Tapi jangan peringatkan orang. Masa tadi Kang Dito disalahkan? Kang Dito tadi dibilangnya apa? Jangan comot-comot. Harus baca keseluruhan. Pandai-pandaian ini. Sok paten Kristen ini. Sok paten. Giliran dia sendiri comot-comot. Iya aku juga ya ternyata ya. Kan kampret gitu loh. Membatasi orang berdiskusi. Mengatakan kamu jangan begitu, karena kami yang punya. Sok paten dia. Begitu dia sendiri yang berbicara, ternyata malah lebih parah, comot-comot, nggak ngerti maksudnya, ngerubah dalil. Udah di situ eklesia autos, eklesia emi diganti eklesia Kristianos. Nah ini kan namanya apa gitu kalau bukan mau menyesatkan orang Kristen. Orang Kristen yang tahu menyebut dirinya Nasrani mungkin berpikir hanya yang kau sembah itu siapa? Utusan. Jadi kalau orang-orang Kristen mengatakan Yesus ini utusan, Yesus punya Tuhan, kata Edis, maka ini sebenarnya ajaran dari langit. Kalau memang diyakini Yesus ini hanya utusan, bukan Tuhan. Tapi yang poin yang harus dikaji lagi, apakah Yesus datang untuk seluruh umat manusia atau hanya terbatas kepada ini siapa sih Saniman? Kenapa kejang-kejang? Apa dulu lah. Kenapa dia? Ya, Bang Dian, Assalamualaikum Bang Dian. Sejarah kayak kepencet. Tadi Saniman oten Kang Dito. Cuman nggak ada adab, biasa penyelondong aja masuk. Enggak apa-apa. Iya, kejam-kejam dia. Dinaikin aja. Dinaikin aja. Saniman multi lagi. Ya, kirim multi lagi Saniman, silakan naik.
Ya, tentang Di bawah pengajaran. panas, kejang-kejang. Ya, Iya lanjut. satu hal lagi tentang pengajaran konsep ketuhanan. Orang Kristen selalu bertanya kepada kita, kalau Tuhanmu itu ada, di mana sekarang? Wujudnya seperti apa? Ini pertanyaan kalau kita tidak memiliki pemahaman jawaban, ya kita dianggap ya tidak mengetahui tentang keberadaan Tuhan. Bahwa manusia ini memiliki keterbatasan. Indera manusia itu ada 5. Penglihatan, pendengaran, peraba, kemudian apa lagi itu? 5 panca indera kan? Panca indera itu kan 5. Nah, kalau kita memaksakan untuk melihat Tuhan kita, sementara kalau kita memiliki akal berpikir, apa yang disebut dengan metafisik. Metafisik lawannya adalah fisik. Metafisik itu tidak berbentuk. Metafisik. Kalau fisik ya kelihatan. Contoh, yang fisik saja kita tidak dapat menjangkaunya. Contoh, ini yang fisik benar-benar ada. Bagaimana kita sendiri merenungkan kalau mata kita itu kita punya mata, sementara kita tidak pernah melihat bentuk mata kita, kecuali pakai perantaraan cermin. Kalau tidak ada cermin, tidak ada pantulan cahaya yang membiaskan wujud mata kita, apakah kalian masih mengatakan kamu punya mata, sementara kamu tidak bisa melihat matamu? Sebelum ke arah metafisik, yang fisik ini kita yakini ada. Bola mata kita ini kita tidak bisa lihat sendiri. Kalau kalian ditanya, kalian punya mata nggak? Punya, buktinya aku melihat. Bagaimana kamu melihat bentuk matamu? Kalau nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada juga, nggak bisa juga ya. Oh, nggak ada ya. Kan gitu. Jadi hal yang metafisik, jangankan ngomong metafisik, mengenai yang fisik saja, kecuali kamu comot mata kamu satu karena ada 2, kau lihat bentuk matamu. Tapi pada saat matamu sudah kau comot, masih bisa dilihat nggak matamu yang satu melihat kamu? Nggak ada. Ini pengajaran-pengajaran yang menurut kita semuanya tidak kita sadari. Kalau pertanyaan orang bodoh tidak harus kita jawab. Kalau orang bodoh tidak tahu arti metafisik dan fisik, maka lebih baik disudahkan. Karena pembelajaran hal yang bukan berbantah-bantah, tapi bagaimana kita membuat suatu rujukan counter. Kalau ada yang bertanya seperti itu, bagaimana cara menjawabnya? Hanya karena pengetahuan supaya kita bisa tahu apa yang jawaban paling pas buat orang Kristen yang bodoh bertanya di mana Allah, kalau Allah itu katanya ada. Kan gitu. Kemudian ada lagi nih. Kalau orang Kristen meyakini Tuhannya ada, sementara dia lahir sekarang, dikatakanlah sesudah Yesus nggak ada. Bagaimana dia meyakini Yesus ada? Oh, dari Bible. Apakah dari Bible di situ Yesus yang mana yang disebutkan? Sementara kita ini hidup di zaman sekarang hanya melihat tulisan. Tulisan ini siapa yang melegitimasi bahwa itu memang Yesus yang datang? Ya kalau Yesus ternyata orang Yunani, orang Yahudi tidak kenal Yesus. Yang dia kenal Yehosua Hamasia. Yang dikenal oleh orang bangsa Romawi waktu menjajah adalah Yesus. Nah, di kampung halamannya di Bethlehem, bukan Yesus yang dia kenal. Dia tidak tahu Yesus siapa. Yang dia tahu adalah Isyo Masihu. Kalau kita mau tidak diperbudak oleh silogisme yang ngawur, maka ini jawabannya. Ya, buat saudara-saudara Kristen, jangan pernah membodohi orang karena kamu sudah bodoh. Sudah ditentukan bodoh Kristen itu. Siapa yang bilang? Paulus. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Kristus. Karena Kristuslah ini yang membuat mereka bodoh. Betul? Bagaimana? Betul. Jangan lupa sampah itu nomor 13-nya, sampah.
Sampah dunia, beluduan. Betul sekali. Oke, silakan kalau yang mau naik. Ini baru mata tadi ya, penjelasan fisik yang kita sendiri itu tidak bisa membuktikan kita punya mata, tapi kita melihat. Apakah kita masih nggak mau bersyukur? Sementara kalau kita memaksakan hawa nafsu kita pengen melihat mata kita sendiri, kita harus korbankan mata kita, kita comot mata kita. Oh, mataku seperti ini, tapi kita sudah tidak bisa melihat lagi mata sebelahnya, karena sudah kita Betul, copot. Kang Ya kan? Dito. Kalau mata sudah Itu dicopot, Kang Dito di Bible nggak ada ya bersyukur itu nggak ada ya. Adanya menghujat aja. panas, panas. Sini ruangannya panas ya, Pak AC nyalain itu. Ya silakan, mana Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi 1,2 langsung hilang. Oh berarti tadi tuh banyak sekali hotelnya waktu sama Akidian tuh. Somplak Dan semua kumpul tadi, Bang. Somplak semua tapi yang naik. Iya. Emang masih ada lagi ya? Ayo Ten, naik Ten. Pasien selanjutnya. Longer selanjutnya. Yuk, yang mau sehat yuk, yang mau sehat silakan. Tekan multinya yuk, yang mau sehat yuk. Sebelum klinik mencerahkan Oten kita tutup ya. Silakan Oten selanjutnya silakan naik. Nomor antrian saya hilang, host. Ternyata Kang Dito pada takut naik weh. Kayak mana lah Kang Dito? Iya, sama Kang Dito. Jangan pinter-pinter dulu Kang Dito. Biar Oten pinter-pinter ngeles. Nevia ada tamu silakan. Ayah anak dewa. Iya. Apa cerita? Abang Nggak ada Kristen apa Katolik? Ya pengikut Kristus lah saya. Dito ada pasien. Tuh. Kang Dito ada pasien, silakan. Ya silakan. Jadi dewa, anak dewa. Udah saya jawab Bang, iya. Yesus, apakah yang menjadi manusia itu Yesus adalah Tuhan atau Yesus ini anak Maria? Mau anak Maria pun itu ya Tuhan lah. Gimana manusia itu Tuhan, Bang? Loh, Tuhan itu kan bos, majikan, raja. Pokoknya Tuhan itu artinya penguasa. Jadi kalau Sebutkan seseorang itu pula itu belum terkutuknya juga di sana. Jadi kalau seseorang itu penguasa, dia adalah Tuhan. Tuhan, majikan, Jadi bos. yang mati di kayu salib itu Tuhan ya, Bang ya? Ya dia kan penguasa ya Tuhan lah. Bro. Yang Tuhan, mati Bang. di kayu salib. Dengar dulu Bang. Karena Iya. Tuhan artinya penguasa loh Bang. Makanya Di Tuhan mana itu itu? sama artinya dengan Tuhan. Di mana? Coba tunjukkan literasinya. Coba. dengan Supaya kita enak diskusinya. bos. Kalau berbicara tanpa data, maka kita nggak boleh lanjutkan. Di mana Tuhan yang artinya penguasa? Coba tunjukkan dulu datanya.
Loh itu bahasa Indonesia. Ngapain itu tunjukkan data di Nah, Alkitab? Itu bagaimana kalau itu bahasa Indonesia? Saya orang Indonesia, saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu penguasa. Yang Makanya- penguasa itu Tuhan. Itu Kalau Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta. itulah Tuhan itu- itulah kesalahpahaman kalian itu. Nah, Itulah terus yang kalau salah paham, yang betul yang ada tertulis Tuhan itu sesembahan atau penguasa? Tuhan artinya penguasa. Jadi kalau Ya, saya gimana begitu? jadi dengar dulu. Tuhan Gimana ya, di mana tulisannya bahwa Tuhan itu penguasa, di mana tulisannya? Loh itu bahasa Indonesia, jangan suruh cari di Alkitab. Itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ya carilah di KBBI. Jadi Tuhan itu sesembahan atau ini. penguasa. Kami kurang percaya dengan KBBI. Kami lebih percaya kalau pada itu sejarah. kenapa kau nggak bikin kampus bahasa Batak saja? Kalau Kami- di bahasa Batak apa? Coba Kami lebih kalau dengar dulu, sabar jangan dulu, banyak. sabar dulu. Kalau ada kamus besar bahasa Batak yang Tuhan itu Debata, apa Paulus? Manusia. Dalam bahasa Batak Tuhan bukan debata, jangan salah kamu. Jadi Debata apa kalau bukan Tuhan? Allah bahasa Indonesianya. Allah itu nama atau gelar? Kata. Hah? Kata. Nama atau gelar? Kok kata pula? Kata. Kata apa? Ya kata Allah itu artinya sesembahan. Kalau Debata itu nama atau gelar? Kata, ngerti kata. Aku bodoh. Kata. Namanya kata itu adalah kalimat kata kosakata. Kalau ada kosakata Debata, Debata ini nama Tuhan atau gelar. Kata bukan nama, kata. Paham? Apa maksudmu? Bukan nama. Assalamualaikum. Jadi kalau nama debata kami namanya Jehovah di dalam bahasa Batak. Ya itu kan nama berarti nomor. Nama Debata itu nama berarti kau bilang namanya Debata itu nama goblok ini. Wah, longor. Kau sekolah kagak sih? Kamu yang nggak tahu apa-apa, jangan sok ngajari. Saya ini orang Batak. Kalau tahu apa-apa, Pak, katakanlah bahwa Debata itu nama, itu proper Bukan, name. Itu nama debata kami, dengar, nama debata kami Jehovah. Paham? Jadi nama Tuhanmu Jehovah. Nama Debata debata ini kami Jehovah. Paham? Nama debata Debata ini kami kan Jehovah. sesembahan. Longor. Debata ini kan sesembahanmu dalam bahasa Batak. Nama Debata itu. kami Jehovah. Dengar dulu. Oh jangan sok paten. Jangan Nama kesulitan, debata Bang. kami. Kita ini santun aja. Nama Debata kami. Dengarin dulu, jangan ganggu. Nama Debata kami Jehovah. Berarti nama Tuhan kami Jehovah. Jehovah ini nama berarti. Nah, kalau Debata ini Tuhan, sesembahan yang pencipta langit dan bumi, maka Tuhan penciptamu adalah Jehovah. Jehovah. Betul. Bukan Yesus. Jangan bilang bukan Yesus. Yesus itu Jehovah yang Tadi menjadi. dibilangnya Jehovah. Kau bilang Jehovah, Tuhan penciptamu namanya. Ya pantaslah ku tanya, jadi bukan Yesus. Apa sih kau larang pulanya? Makanya pasang telinga 10 ketika saya bicara, Bang. Jangan banyak Telinga mulu. manusia itu 2, yang 10 itu telinganya iblis. Jadi gini, Bang ya. Saya ajari ya, Bang ya. Debata artinya Allah. Jawablah dulu. Jadi Bukan Allah kau mau dalam menjelaskan. Alkitab. Bukan kau yang mau jelaskan kami. Tidak ada orang bodoh di sini. Kita Saya hargai mau jelaskan masing-masing. kitab suci kami, Makanya Bang. kau dengarkanlah dulu pertanyaannya. Karena kau sudah mengatakan nama debata kami adalah Jehovah, kau tidak mengatakan nama debata kami Yesus, maka dipertanyakan. Berarti Jehovah kamu bukan Yesus namanya kan? Oke, saya jelaskan ya, Bang ya. Pasang telinga 10 ya, Bang. Saya jelaskan. Dijawab, bukan dijelaskan. Yes. Pertanyaan itu dijawab. Yes.
Jangan dipotong-potong. Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Jadi Allah yang bernama Yahweh itu pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu dan diberi nama Yeshua. Ya, dengar. Nah, jadi ada nama kemanusiaan, ada nama ketuhanan. Yang nama ketuhanan, nama kealahannya Yahweh. Ya, diam dulu lah, udah tahu tuh poinnya. Jadi nama ketuhanannya Yehova, Yahweh, nama kemanusiaannya Yesus. Jadi Yesus ini nama ketuhanannya Yahweh, nama kemanusiaannya Yesus. Tapi keduanya ini adalah satu. Yehova dan Yesus adalah satu, kan gitu ya? Yesus itu adalah Yahweh yang turun menjadi manusia. Namanya Yesus. Yang dilahirkan. Nah, yang Yesus dilahirkan Bunda Maria. Sebentar. Yesus itu dari bahasa aslinya adalah Yeshua. Yeshua artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi Yahweh itu Data ini kok muter-muter, tambah pusing aku ini. Lalu begini Nana Dewa. Iya. Kalau yang dikutip oleh Lukas pasal 3 nomor 21-22. Kalau kamu mengatakan Yahweh itu adalah nama ketuhanan Yesus, kenapa dia mengatakan inilah anakku? Engkaulah anakku di situ. Lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Terus? Yesus dibaptis di bawahnya. Nah, kau tadi mengatakan nama Yesus ini nama manusianya. Kalau nama Yahweh, Jehovah ini nama Tuhannya, dan itu adalah Yesus juga. Lalu di Lukas 3 nomor 21-22, bagaimana kamu menjelaskan? Nanti kutanya di situ, silakan. Lukas berapa, Bang? Lukas pasal 3 nomor 21-22. Itu satu perikop itu. Lukas berapa? Lukas 3 Ayat 21-22, satu perikop. Yesus dibaptis. Oke. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Apa yang menjadi pertanyaan abang di situ? Tanya sama Bang. Abang tadi mengatakan Yesus nama manusianya. Di nomor 21 dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Ya bapaknya. Bapaknya. Nama bapaknya siapa? Yahweh, satu nama itu, baik. Ya, nama bapaknya siapa? Bapaknya, Roh Kudus, Yesus satu nama itu. Tapi tiga Yehova tadi itu bapaknya. Yehova itu. Ntar dulu. Jadi Yehova itu bapaknya. Satu nama itu, satu nama, tiga-tiganya satu nama. Baik Roh Kudus, baik Bapa maupun Yesus satu nama. Enggak dulu, jangan bilang tiga-tiganya dulu. Jangan bilang tiga-tiganya dulu. Yang kutanyanya, Yesus berdoa. Ini berdoa kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Tiga-tiganya bernama Yahweh, YHWH. Dibaca Yahweh atau Yehova sama saja. Yang kutanya nama bapaknya, Bang Anak Dewa. Berapa Jadi sih siapa itu? nama bapaknya? Tadi udah aku bilang Yahweh atau YHWH. Yehova ya. Oke, cukup. Jadi Yesus yang nama kemanusiaannya berdoa kepada namanya dia sendiri yang Yehova. Apakah bisa dikatakan dia berdoa kepada dirinya sendiri? Tidak. Berarti dia berdoa kepada yang lain. Iya, Tuhannya. iya, bapaknya. Kan saya bilang bapaknya, jangan mengulang-ulang. Nah tadi kau sendiri yang mengatakan Yesus itu nama kemanusiaannya, Yahweh, YHWH, Jehovah itu nama ketuhanannya. Terus? Nah di sini ada kalimat Yesus berdoa.
Kalau Yesus itu nama manusianya, Yehova itu nama ketuhanannya dia juga, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri juga. Tadi kan sudah saya bilang ketiganya namanya Enggak, Yahweh. tadi kamu di awal tidak berbicara tentang ketiganya. Kan Kita kamu lagi yang, membahas kamu yang Yesus menolak. Jangan bilang ketiganya, kamu bilang. Sabar dulu. Kita membahas tadi di awal, Yesus ini manusia apa Tuhan? You jawab, Yesus yang manusia namanya Yesus. Nah, Yesus yang ketuhanan namanya Yahweh, Jehovah. Ini kan satu hakikat. Nah, di sini kita lagi bertanya mengenai Yesus, bukan tiga. Nggak bicara tentang tiga. Berbicara tentang Yesusnya ini berdoa kepada siapa? Kepada Kalau Bapaknya. Yesus itu Jehovah. Sudah ku jawab, kepada Bapaknya. Udah mulai kau kejang-kejang kau pesosok bodoh kau di sini sekarang. Kau yang mengatakan manusia, nama manusianya dan Yahweh yang nama ketuhanan. Ini adalah Yesus juga. Pada saat Yesus berdoa, kau bilang berdoa kepada Bapa. Bapa siapa namanya? Yotevave juga, atau YHWH juga, atau Jehovah juga. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Ya. Bukan. Tadi kan saya bilang bukan. Kalau bukan, nama Bapa siapa? Kenapa? Nama Bapa siapa? Tadi kan sudah saya jawab, ketiganya bernama Yahweh. Aku nggak bertanya ketiganya, nama Bapa siapa? Yahweh, nama Yesus Yahweh juga, nama Roh Kudus juga Yahweh. Udah jelas. Nah, kalau Yesus yang berdoa kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapa yang ketuhanannya juga sama. Dia berdoa kepada dirinya sendiri dong. Dia berdoa kepada Bapaknya, bukan kepada dirinya. Yahweh nama Yesus juga nggak? Bapa itu Yahweh, Yesus itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh juga. Iya, Yahweh itu kan Yesus juga. Iya, Bapaknya Yahweh juga namanya, Roh Kudus namanya Yahweh juga. Yesus Nah, iya namanya kan, Yahweh juga. Ini udah mulai ini berkelut ini. Yesus namanya ketuhanan. Kalau Yesus berdoa kepada Yahweh berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, tapi Yahweh yang dimaksud bukan Udah, dirinya ya sudah, sendiri. jangan kasih tapi lagi. Tapi jangan Yahweh kasih yang tapi lagi. Udah. Jadi jangan kasih tapi lagi. Ini pemahaman yang disebut teman-teman bukan Tritunggal, tetapi adalah Triteos. beda. Ini pemahaman Triteos, bukan Beda. Tritunggal. Mari kita Beda. buktikan. Beda Roh Tritunggal Kudus dengan itu, Triteos. entar dulu. Ya, kau Triteos kau, diam dulu. Kalau Roh Kudus, Roh Kudus Yahweh juga bukan? Yahweh ya. Oke. Kalau Yesus ini adalah Yahweh yang menjadi manusia, di situ Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Apakah Yahweh menjadi binatang? Tidak. Kalimatnya di situ turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Ya, dalam rupa Yahweh yang menjadi binatang. Yang menjadi burung merpati siapa? dalam ya Roh Kudus dalam rupa merpati dia nampak. Nah, burung merpati ini Roh Kudus kan? Bukan burung merpati, dalam rupa burung merpati. Bukan jadi Kelihatan oleh penulis Lukas ini burung merpati atau bukan? kelihatannya ya boleh saja. Ya, berarti burung merpati. Burung merpati ini Roh Kudus kan? Ya terserah kau lah. Saking nggak maunya bilang Roh Kudus jadi binatang, terserah kamu lah katanya. Inilah ini suatu kebenaran bahwa Kristen itu bertahan di atas kebodohan. Gini loh bang. Saya tidak mau mengatakan menjadi merpati karena Alkitab tidak mengatakan begitu. Nah, Yesus Dalam menjadi rupa burung dengar dulu. merpati Kalau itu di atasnya kelihatan burung apa? dengar dulu, kalau Yesus dikatakan Allah menjadi manusia, ada kata menjadi, sedangkan Roh Kudus menjadi merpati, nggak ada dibilang begitu. Makanya saya Dalam rupa. dalam rupa iya. Dalam rupanya dibilang bukan menjadi merpati. Alkitab tidak mengatakan begitu. Ya, Makanya dengarkan saya dulu. memang baik. Dengarin dulu. Filipi 2 nomor 7.
menjadi rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, menjadi rupa manusia. Apakah dia bukan manusia? Udahlah anak dewa, basi. Cara kantermu untuk dalam diskusi retorika ini, mungkin kau sebelum ada di perdiskusian TikTok ya, Filipi 2 ini yang menjadi manusia, menjadi dalam rupa manusia. Itu Iya, bukan karena rupa menjadi kan. manusia, tapi memang manusia. Iya, Nah, kalau turun dalam rupa burung merpati, maka burung merpati yang nampak. Ya karena tidak ada dikatakan menjadi merpati, saya nggak mau mengatakan begitu. Sedangkan menjadi manusia ada. Burung merpati. Ini bahasa Indonesia. Ini Tapi bahasa ya Indonesia. terserah abang lah itu. Kalau abang bilang itu menjadi merpati, terserah abangnya itu. Abang nanti yang Buktinya kan di menambah-nambah. lukisan-lukisan gereja, lukisan-lukisan para kekristenan dahulu, burung merpati itu dilukis menjadi lambang juga. Iya, saya tahu itu bang. Saya tahu. Tapi Iya, kenapa kau tolak kalau Roh Kudus berubah menjadi burung merpati? tidak ada dikatakan menjadi burung merpati. Makanya saya tidak mau Nah, mengatakan. lalu yang dilihat oleh Lukas ini menulis dia di atasnya ada apa? Ada burung apa? Dibilang dalam rupa, ya saya bilang dalam rupa. Jika dikatakan menjadi burung merpati, saya akan katakan menjadi merpati. Rupa Jadi itu bentuk atau bukan? Mau apapun itu, kalau dikatakan menjadi merpati, saya akan katakan menjadi merpati. Tapi karena tidak dikatakan menjadi merpati, saya tidak mau mengatakan menjadi merpati, gitu loh. Turun dalam rupa burung merpati, jelas loh. Iya, kata menjadi tidak ada, itu soalnya. Oke, Kalau menjadi, coba kalau, kita kalau buktikan firman dengan menjadi yang manusia, lain. ada. Ada. Ikutin dulu. Nih pembuktian dalam dalil yang lain. Ini bukan lompat-lompat ya, bukan comot-comot ya. Lukas pasal 2 nomor 24. Kejadiannya adalah Yesus disunat hari ke-8, kemudian dia harus mengorbankan burung terkukur atau sepasang burung merpati. Mengorbankan sepasang burung tekukur atau Roh Kudus, burung merpati. Nggak ada dikatakan atau Roh Kudus itu. Nggak ada, jangan apalah, jangan bersaksi apa. Burung merpati turun dalam rupa burung merpati nggak? Iya, tapi bukan setiap burung merpati itu Roh Kudus. Jangan jadi bodoh, abang. Nah, tapi di situ memang Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Kalau Allah itu menjadi manusia, bukan berarti manusia itu Allah. Jadi kalau Roh Kudus itu berupa burung merpati, bukan berarti setiap burung merpati itu adalah Roh Kudus. Jangan sebodoh itu, abang, bang. Jangan sebodoh itu. Kalau Tuhan menjadi manusia katamu boleh, kenapa Tuhan menjadi burung merpati kau larang menjadi binatang? Karena nggak ada dikatakan Alkitab menjadi burung. Dalam rupa burung merpati itu, Roh Kudus ini Tuhanmu menjadi burung merpati, yaitu kan jangan dipelintir lagi. Nggak ada dikatakan menjadi burung dalam rupa itu yang dikatakan Alkitab. Oke, pada waktu Tuhanmu menjadi manusia, manusia ini punya burung. Benar nggak? Makanya kasihan pemirsa abang itu tersesat gara-gara abang menyampaikan yang keliru. Kau terlalu naif untuk melihat suatu kebenaran, Dewa. Jadi gini loh bang, ini ya. Jadi dengar, gini loh. dengar Jadi ya, Bang. gini, Dewa. Kalau Roh Kudus, bahwa burung merpati, kalau Roh Kudus burung merpati itu sudah dijadikan lambang, sudah dilukiskan burung merpati. Ya, habis ini jalan. Iya, Alkitab mengatakan dalam rupa. Kau diam dulu. Habis ini aku mau belanja nih, mau takjilan. Gini. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Di atasnya itu di atasnya Yesus. Penulis ini mengajak kita berpikir yang di atasnya Yesus apa, Bang? Secara keimanan mula. Silakan. Iya, Roh Kudus turun berupa burung merpati. Alkitab tidak mengatakan Roh Kudus menjadi burung merpati, bukan. Tapi kalau Yesus itu dikatakan Allah menjadi manusia, ada. Tapi kalau Roh Kudus nggak ada di atas Yesus, yang terlihat di atas Yesus burung merpati atau bukan?
Iya betul, terlihat burung merpati, tapi dikatakan berupa, bukan menjadi. Yang di atasnya Yesus burung merpati. Burung merpati itu yang dilihat di atas Yesus apa? Roh Kudus atau Roh bukan? Kudus itu dalam rupa burung merpati, bukan menjadi burung merpati. Gitu loh, paham? Burung merpati itu Roh Kudus, Bang. Roh Kudus berupa burung merpati, tapi Burung merpati itu salah. di atas kepala Yesus, burung merpati yang ada di atas kepala Yesus, Roh Kudus atau bukan? Nggak ada burung merpati di atas kepala Yesus. Roh Kudus berupa dalam itu dikatakan. Di atasnya, nyanya siapa? Yesus. Longor pula kau. Iya, Yesus. Dikatakan Roh Kudus yang turun Di ke atas atasnya Yesus nyanya dalam Yesus. rupa Di atas burung kepalanya merpati. Yesus itu ada apa? Burung merpati atau bukan? Kalau di atasnya kepala Yesus itu burung merpati, maka burung merpati itu yang ada di atas kepala Yesus Roh Kudus atau bukan? Berapa sih IQ abang? Nggak usah framing, Kau nyampe Saya- nggak sih bahas Saya Roh sudah Kudus? jelaskan. Roh Kudus, Roh dengar. kau Roh nyampe Kudus, nggak? sabar. Kau nggak nyampe bahwa Tuhanmu Roh Kudus ini menjadi binatang. Kau nggak nyampe kau bahas di sini. Jadi kalau Tuhanmu menjadi pohon gitu gimana? Nggak ada. Ada Nggak ada. firman yang pohon ngomong. Ada dong, malah kencang-kencang kau. Mampus, mati aku malam ajang. Jadi binatang. Itu tertulis. Kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan makhluk. Tumbuhan makhluk, pohon makhluk, manusia makhluk, binatang Jadi tidak makhluk. seperti manusia dia. Jadi tidak seperti manusia, tidak seperti pohon, tidak seperti Tapi binatang. kok ada tangannya dua, Bang? Tidak ada. Nggak Ada tangannya dua. Itu bahasa Indonesia. Kau udah mulai mau giring ke sana. Kalau Roh Kudusmu itu binatang, ya sudah kau selesai di sini. Enggak. Bye bye penuhan binatang. Nah, udah mulai dia kegiling-giling kan, udah digiling-giling, udah dibejek-bejek, Tuhannya adalah binatang. Udah langsung, kalau binatang, ayo udah mulai ini menghujat. Udah tempatnya bukan di sini, ya. Oke, jadi buat Kristen-Kristen di bawah, sadarilah kalian adalah penuhan binatang juga. Sudah menuhankan manusia, kemudian menuhankan binatang. Udah dua nih yang kelihatan Tuhanmu, yang satu manusia, yang satu binatang. Kata manusia yang kau tuduh Tuhan ini, dia mengatakan Tuhan yang benar itu yang tidak kelihatan. Rupanya tidak dapat dilihat. Izin. Tuhannya tidak Kenapa dapat. nggak di bawah Wahyu 5 nomor 6 tadi? Nggak usah. Dalam rupa itu berarti yang menuliskan melihat dalam rupa. Berarti yang terlihat oleh penulis apa? Burung merpati. Begitu loh. Begitu aja kok susah. Iwan Memang Pila di bawah repot. nih, nah, maju-maju nih yang like-nya nih, yang loporennya, yang tap-tap layarnya. Ayo bantu dong. Bantu Ya. tap layarnya. Memang merepotkan bagi mereka mau. Tadi pun sudah blunder ya sekali bahwa nama Yesus itu kemanusiaannya Yesus, ketuhanannya Yahweh atau Jehovah. Enggak, Gitu aku yang mau tadi. ketawa. Bang Begitu. gitu. Yang aku mau ketawa tadi, debata kami itu namanya Jehovah. Berarti debata itu gelar.